Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan sehingga bisa menjalani puasa dengan kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan tentang cobaan, teguran, dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan pada setiap orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memilih manusia atau orang yang diberikan cobaan. Cobaan ini dimaksudkan untuk menguji apakah cobaan itu akan dihadapi oleh orang itu dengan kesabaran ataukah dengan keputusasaan. Banyak berbagai macam cobaan-cobaan Allah yang diberikan pada manusia. Dengan harapan cobaan itu akan menaikkan derajatnya. Namun, kalau manusia itu tidak bisa menerima cobaan itu, pasti akan dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah menegaskan bahwa macam-macam cobaan yang diberikan oleh Allah itu bisa berupa rasa takut, cobaan kelaparan, cobaan kehilangan harta benda, ditinggal wafat orang yang kita cintai, atau cobaan dari berbagai macam usaha. Allah berfirman yang artinya, sungguh akan aku berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa Allah memberikan cobaan berupa rasa takut. Rasa takut terhadap perkara yang membahayakan keberlangsungan hidup. Contohnya seperti takut kelaparan, takut mendapatkan musibah, atau juga bisa takut tertimpa suatu penyakit. Jadi jika tidak sabar dengan cobaan ini, maka kehidupan ini akan tidak tenang. Sudah diberi rasa sakit atau timbul gejala-gejala yang menuju suatu penyakit yang agak memberatkan, sebagian besar manusia pasti akan timbul rasa takutnya tersebut. Kemudian yang kedua, cobaan dari Allah adalah rasa lapar. Di mana rasa lapar ini bisa terjadi karena kondisi kemiskinan. Dengan memberikan keterbatasan penghasilan. Dan itu berdampak secara ekonomi. Kemudian ada juga yang ketiga adalah cobaan dengan berkurangnya harta benda yang dimiliki. Dan itu juga merupakan suatu ujian. Kehilangan nyawa, yaitu meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Bisa saja keluarga atau istri atau suami.
Jika tidak sabar dengan cobaan ini, tentu seseorang tidak akan berhenti mengeluh. Seperti tidak menerima suaminya meninggal, kemudian berselang 40 hari putranya meninggal, belum genap 1 tahun ibunya meninggal. Dan itu kalau kita tidak memasrahkan, tidak sabar bahwa itu orang-orang yang kita cintai itu sebenarnya juga dia harus kembali kepada Allah. Nah, ini tentunya juga bisa menyebabkan seseorang itu menjadi sakit, seseorang itu menjadi kehilangan pegangan, karena tadi merupakan suatu cobaan yang tidak diterimanya dengan baik. Orang yang dengan cobaan tadi mengeluh atau juga bisa menyalahkan Allah karena telah memisahkan orang yang dicintainya. Kemudian juga ada cobaan yang berkurangnya buah-buahan yang dimiliki. Artinya Allah itu memberikan cobaan pada seseorang berupa gagal panen, tidak optimalnya hasil lahan pertanian atau perkebunan. Jadi cobaan yang menerpa kita itu tentunya harus dihadapi dengan sabar. Orang yang sabar adalah orang yang memahami dan mengakui segala sesuatu itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu memiliki banyak cara untuk menunjukkan kasih sayangnya, sekaligus menguji kecintaan manusia kepada Allah. Itu dengan jalan diberikanlah cobaan-cobaan. Menurut surat Al-Ankabut ayat 23, di mana artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi dari ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia tidak hanya memberikan cobaan kepada umat yang mengingkarinya. Umat muslim yang beriman kepadanya pun tidak luput dari cobaan atau ujian. Harapannya agar mereka dapat mengambil hikmah di balik ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah apa saja di balik ujian yang diterima oleh manusia? Yaitu yang pertama adalah diangkat derajatnya. Allah menguji keimanan seseorang, umatnya lewat cobaan. Bukan karena tidak sayang, tetapi merupakan sesuatu wujud cinta dan kasih Allah kepada mereka. Dan barang siapa yang sabar, ikhlas, dan tetap beriman kepadanya di tengah terpaan ujian, maka Allah akan mengangkat derajatnya ke tingkat yang lebih mulia. Allah berfirman pada surat Al-Mujadalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala jadi maha teliti apa yang kamu kerjakan.
Yang kedua adalah menghapus dosa. Allah tidak menginginkan seorang hamba kembali kepadanya itu berlumuran dosa dan membawa banyak kemaksiatan. Oleh sebab itu, Allah memberikan ujian untuk menghapus dosa-dosanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kemayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya, menurut HR Muslim. Kemudian dari cobaan itu juga kita akan mendapatkan pahala. Ujian hidup yang diberikan oleh Allah sejatinya merupakan cara Allah mempersiapkan manusia untuk menerima kenikmatan yang jauh lebih besar. Sehingga semakin berat ujian yang dialami, maka semakin besar pula sebenarnya nikmat yang diperoleh oleh seseorang. Jadi bersabarlah dalam menghadapi ujian tersebut. Jalanilah dengan keikhlasan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut HR Ibnu Wajah, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Kemudian yang keempat, mendapatkan petunjuk. Umat muslim yang jalani cobaan dengan penuh kesabaran akan memperoleh banyak keutamaan. Allah akan memberikan petunjuk, berkat, dan juga rahmat-Nya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 155-157 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selain cobaan, itu ternyata ada teguran. Teguran itu bukan suatu makna peringatan Allah kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Teguran itu juga bisa merupakan hal yang tidak menyalahkan orang lain pada saat terkena cobaan atau ketidaknyamanan hidup. Jadi seseorang yang bisa berbuat salah lalu akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk cobaan. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman yang artinya, musibah yang menimpa kalian karena tangan kalian sendiri, maka mohon ampunlah kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Maka kita sebagai umat muslim berupaya untuk bercermin hingga mengetahui kesalahannya. Apakah kita pernah mengambil hak orang lain? Apakah kita mengomongi orang lain, menyindir orang lain, menyakiti hati orang lain? Nah, itulah hal-hal yang kemudian Allah akan memberikan tegurannya kepada kita.
Nah, dalam menghadapi itu maka kita harus selalu sabar, selalu harus tidak mengeluh. Seperti Rasulullah itu, beliaunya pada saat menerima cobaan, menerima teguran, itu tidak pernah mengeluh. Dijalani dengan rasa ikhlas, dijalani dengan rasa sabar. Tadi pada saat kita mendapatkan cobaan itu adalah salah satunya dalam hikmahnya mampu menghapus dosa. Jadi setiap musibah, teguran berupa teguran dari Allah itu juga merupakan karena dosa yang pernah kita lakukan. Dan dosa itu tidak akan terhapusnya kecuali kalau dengan bertobat. Sehingga setiap kali ada musibah, setiap kali ada ujian, setiap kali ada teguran, maka setiap muslim tidak harus mencari, tidak harus melihat siapa kambing hitamnya atas apa yang terjadi ini. Akan tetapi kita harusnya mengintrospeksi pada diri sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Keburukan-keburukan yang terjadi itu kalau bisa diubah menjadi sesuatu kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iringilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskannya. Sehingga semua musibah, kesusahan, cobaan yang menimpa kita karena dosa, karena maksiat, karena kita melakukan suatu hal yang kurang baik, itu makanya kita harus selalu memperbanyak istighfar, bertaubat untuk bisa dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar setiap detik, setiap menit, setiap jam, pada saat kita ingat, pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, itu artinya kita selalu ingin kedekatan dengan Allah, ingin diharapkan dosa-dosa baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja itu bisa dihapuskan. Istighfar merupakan amalan yang mudah, sehingga diharapkan kita bisa menggerakkan lidah dan menghadirkan di hati. Apapun yang kita lakukan, selalu beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit bisa memberikan manfaat. Jika itu salah, mohon itu adalah dari kesalahan saya. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa menjadi pendorong bagi diri saya dan juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi pendengar semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.